Oke, ya. Kita mulai aja ya, Pak Dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, sahabat kebun warahmatullahi berkah malam. semua. Alhamdulillah, di malam hari ini saya bersama Pak Dadi Ardiwinata bisa ngopiin, ngobrol penuh ide yang inspiratif, yang merupakan salah satu program dari channel Junediono Kebun Berkah untuk bisa ngobrol walaupun ngalor ngidul, namun mudah-mudahan bisa ada di dalamnya unsur-unsur ide yang bisa membangun, membuat motivasi kepada sahabat-sahabat kebun berkah semua. Dan saya pribadi mohon maaf kepada Pak Dadi maupun kepada sahabat kebun berkah semua yang rencananya ngopiin bersama Pak Dadi Ardiwinata ini berlangsung 1 minggu yang lalu. Namun kotarolahnya pada saat yang sama kami diberi sakit sehingga saya minta izin kepada Pak Dadi untuk mengundur acara ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua walaupun melalui Zoom seperti biasa dan insya Allah nanti akan disiarkan ulang di channel Junior Diono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, Pak Dadi ini merupakan aktivis ya. Dulu saya kenal waktu pertama kali saya tugas di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung. Beliau sangat membantu kami di dalam kegiatan-kegiatannya menanam ya, kegiatan menanam. Beliau bergabung di, kalau tidak salah, mohon nanti dikoreksi Pak Dadi, Komunitas Pohon Indonesia. Kalau tidak salah, mudah-mudahan nanti Ya, Pak Didi bisa mengenalkan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah, beliau juga masih konsisten terkait menanam dan bahkan saya melihat Facebook beliau, beliau bergabung di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan melalui acara ini nantinya Pak Dadi bisa memberikan ya ide-ide ke kawan-kawan kami, ke sahabat-sahabat kebun berkah di dalam melakukan kegiatan penanaman. Karena sekarang eranya sudah berbeda ya. Mungkin dulunya bisa kita dalam tanda kutip pemerintah bisa memaksa kepada masyarakat ya, untuk menanam jenis A misalkan, mau tidak mau adanya A ya harus ditanam. Tetapi sekarang ya, dengan model perencanaan yang sudah berbeda, yaitu dari bottom up, tentunya hal-hal yang demikian akan susah diterima di masyarakat. Karena susah, bisa jadi kegiatan-kegiatan penanaman bisa gagal. Dan ini kita eh, diskusikan atau ngobrolkan ya sama Kang Dadi, karena beliau ini pengalamannya luar biasa menggerakkan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatannya, ada juga kegiatan yang murni sosial ya melalui Jenggala kalau ya, tidak salah ya Kang ya, kan Pak Dadi ya. ya, ya. Apa komunitas Jenggala. Monggo Kang Pak Dadi memperkenalkan terlebih dahulu terkait hal-hal yang mungkin bisa jadi belum saya informasikan kepada sahabat kebun berkah mengenai personal Pak Dadi ini. Monggo Pak Dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, rampes Kang. Alhamdulillah malam ini saya eh, berkesempatan sangat merasa senang dan terhormat nih diundang di YouTube channelnya Pak Jun. Beliau adalah eh, saya mengenalnya tadi sudah diceritakan ketika beliau dinas di BPDAS di Tarum Ciliwung. Memang kami dari komunitas pohon, mungkin saya ceritakan sedikit bahwa Ya, komunitas pohon itu adalah
gerakan kultural di Mm. bidang penanaman, peliharaan, dan pemanfaatan pohon untuk dunia dan akhirat yang lebih baik. Amin. Begitu tagline-nya. Siap, siap, siap. Dan menanam pohon, komunitas kami ini memang didirikan secara formal, Mm-mm. memang akan tahun 2009, Pak, waktu itu. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, gitu kan. Tanggal 5 5 Juni ya. Juni ya. Alhamdulillah didirikan oleh 9 orang waktu itu dengan berbagai latar belakang, bukan cuma yang punya latar belakang kehutanan, Iya. tapi ada yang jurnalis, ada yang orang teknik lah, ada Mm-mm. yang eh, pengusaha, jadi heterogen gitu Pak. Iya, betul. Adapun di Lampung waktu itu memang tujuannya ya kita gini Pak, kalau syarat untuk jadi komunitas pohon itu kan paling tidak dalam hidup kita itu pernah nanam satu pohon gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena kalau banyak ya mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi kalau satu pohon insya Allah Insya Allah. kita bukan kita bukan orang kaya tapi orang mampu gitu. Betul, betul, Mampu betul. menanam satu pohon. Iya, iya. Tapi dalam perjalanannya memang luar biasa. Banyak banyak dari sekian, terutama di Jawa Barat lah, Iya. banyak orang yang ketika diajak diskusi tentang pohon belum pernah menanam gitu. Iya, Dan iya. mereka rata-rata seneng gitu diajak Iya. karena kan pendekatannya eh, kalau pohon itu sendiri kan menarik Pak. Iya. Kalangan kan kalau diajak ngomong tentang pohon rata-rata terbuka gitu lah. Baru Iya. diskusi lebih lanjut gitu. Iya. Kan di lapangan bahkan ketemu orang-orang hebat yang melakukan hal yang luar biasa tentang pohon itu secara swadaya gitu kan. Iya, iya. Betul, betul. Konsepnya tadi silaturahim, saya pun ketemu banyak orang gitu Pak. Iya. Begitu Pak. Dan akhirnya yang tadinya kita secara swadaya, ketemulah Pak Jun kan dari Iya. kementerian. Betul, betul, Sehingga betul. waktu kami ada MOU dengan Dirjen BPD Sahel waktu itu Pak Dr. Hilman kan Hilman, untuk Pak Hilman. ikut serta ikut mensosialisasikan eh, bagaimana pentingnya menanam pohon. Karena waktu itu saya aktif juga Pak, selain di dulu dulu malahan bikin web Pak. Orang Ya, lain belum punya, bikin web di Facebook, di iya, koran, di TV. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya satu pohon, karena gampang kalau satu pohon Pak. iya, betul, Kalau betul. saya 1.000 pohon jadi anggota susah. Kalau satu pohon nanti Iya, iya. nanti kita bikin kaos gitu kan, bikin Heeh. stiker, bikin kemeja. Jadi tertariknya ada yang ih kemejanya bagus apa sih? Heeh. Kan Iya, 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 iya. tapi harus ada syaratnya kata saya kalau pakai baju ini harus nanam pohon. Oh iya iya saya punya lahan begitu Heeh. Pak. Jadi Iya, akhirnya iya. berkomunitas itu kita ketemu Pak. Iya. Ada kita kurang lebih golongan ya. Iya, Misalnya ada yang punya lahan, nggak punya waktu, nggak punya bibit gitu iya. kan. Ada punya bibit, apa punya waktu, punya uang, nggak punya lahan gitu kan. Nah, jadi kita di komunitas rata-rata punya waktu, punya tenaga gitu. Iya, Jadi ketemu. Makanya, oh petani kan kalau diajak nanam Pak, tegaduh bibit gitu kan. iya, Kita betul. tinggal karena dulu kan, Iya, fasilitasi atau silakan ngambil atau bikin bahkan gitu sendiri. Begitu betul, Pak. betul. Jadi waktu itu ya saya waktu akhirnya dapat apa namanya? Dapat penghargaan dari
Bapak Menteri itu ditanyanya gitu Pak, coba Iya. apa Mas Dadi yang dilakukan apa katanya. Coba bikin Heeh, laporan. Saya cerita seperti tadi Pak, kalau Bapak betul. kementerian miliar pohon kan udah jelas, saya bilang Iya. anggarannya sudah jelas, lahan peta lahannya udah jelas, terus semua perencanaan. Kalau kami Pak, kami ngumpulin teman melalui Facebook, di grup, di web, Iya, iya, iya. diajak Mm-mm. pohon minimal di halaman rumah, di kebunnya. Kan kalau diakumulasikan banyak juga, saya bilang Iya. gitu. Dan Mm-mm. Iya, iya. anggarannya masing-masing gitu, Mm-mm. swadaya gitu kan. Betul, Oh betul. gitu, gitu. Itu Iya. Pak Jun. Iya. Ya, yang menariknya gini ke Pak Dadi. Nah, tadi ketika Pak Dadi bergabung di dalam komunitas pohon Indonesia, itu menanam pohon itu kan berdasarkan budaya ya, Kang Pak Dadi ya. Ya, Nah, ini kira-kira dengan melakukan pendekatan budaya itu dalam pandangan Pak Dadi itu susah atau seperti apa, Pak? Yang khusus yang di Jawa Barat lah, yang di komunitas pohon Indonesia ini, Pak. mudah Pak sebetulnya asal Ya, kita mau ya. aja. Heeh. Jadi kita memang kalau dengan masyarakat kan sebetulnya mereka udah paham gitu kan pentingnya Hmm. menanam pohon kan. Ya, 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 Justru saya ya. ilmu banyak gitu kan, Hmm. bahwa pohon itu kakak lah, kakaknya kita sebagai manusia kan. Nah, gitu ya, ya, ya. Ya, ada batu, ada rumput, ada pohon dulu gitu kan. Nah, jadi Hmm. ya keterikatan hubungan antara 4 unsur itu, 5 unsur, tanah, air, api, itu terbacanya melalui pohon Pak gitu. Ya, Oh, ya, 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 kan ya. Ya. plus gitu kan. Ya, Kita aha. makan dari abu gitu kan. Akhirnya seperti itu Pak. Ya. Terus Hmm. terus memang bicara tentang sungai gitu kan. Ya. Ternyata itu sungai-sungai kecil karena di dalamnya mengalir air gitu kan. Langsung menyentuh apa yang ada di kehidupan mereka, bahwa kita sebetulnya menanam itu yang lebih penting kan bukan ada tanah tapi ada air gitu. Ya, ya. Buktinya kita ada hidroponik kan nggak ada tanah, kalau ada air bisa jadi gitu Ya, kan. ya, 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 ya. Ya. Berarti waktu itu Ketika memang mm, pendekatan KPI, pendekatan Pak Dadi dan kawan-kawan itu melakukan pendekatan-pendekatan budaya ya. Tadi dengan persyaratan satu pohon saja sudah oke lah ya, gitu-gitu ya. Tapi lebih lebih cenderung kepada pendekatan budaya Jawa Barat khususnya gitu ya, Kang Kang Dadi ya, Pak Dadi ya. juga hal-hal praktis Pak, misalnya gini, Mm. pertanyaan-pertanyaan ringan lah. Kita ini kan selama ini bernapas gitu kan. Ya. Mm. Kalau makan minum udah beli, tapi kalau bernapas masih gratis. Sebenarnya Iya, bukan iya, gratis. iya. Kita disubsidi oleh orang-orang yang mungkin karuhun kita yang dulu nanam pohon gitu kan. Nah, eh, mm. Jangan Itu yang gratis anu terus Pak gitu. Dadi, bagaimana Ya, caranya ya Pak Dadi, sesuai pengalaman Pak Dadi ya, meyakinkan bahwa menanam pohon itu salah satunya tadi bernafas Pak Dadi. Kadangkala oh, kan mereka tidak ini ya, tidak care ya, tidak. tidak peduli ya. Ini cara Kang Pak Dadi waktu itu gimana untuk meyakinkan masyarakat untuk mau atau bersedia menanam itu Kang melalui pendekatan tadi Kang. Yang pertama kali dilakukan Kang Dadi waktu itu apa seperti apa ini? Kan kadang-kadang Pak bicara anak-anak sekolah, Ah, anak oke, oke. Hmm. umum. Yang gampang tuh biasanya pakai analogi gitu kan. Misalnya Hmm. Ya, ya. eh, atau pakai yang praktis suruh tutup hidung kan. Coba Hmm. ya 5 menit aja ditutup kan. Ya, ya. Apa yang terasa gitu kan?
oh nggak bisa bernapas. Nah, kalau kita nggak bisa bernapas, Mm-mm. pertanyaan dari mana gitu kan? Iya, mm-mm. Kan Oke, yang bisa oke, mengajar oksigen plankton dan pohon. Masalahnya iya. kita nggak bisa nanam plankton, tapi ya kalau nanam pohon bisa gitu kan? Oke, Gitu. oke, oke. Pendekatan-pendekatan seperti itu ya yang dilakukan Pak Dadi Yang untuk eh, meyakinkan komunitas pohon Indonesia bisa menggait ya, kawan-kawan yang eh, bersedia menanam. Kurang lebih nah, seperti itu ya, Kang ya tadi ya. yang kedua gini Ya, Pak, kita mm-mm. ajak eh, tanda-tanda alam kan Ya, bahwa lahan kita subur, terus matahari bersinar 12 jam sehari kan. betul, betul, betul. Di daerah lain enggak kan? Iya, iya, iya. Mau nanam pohon 10 cm aja, kalau di sini bisa 3 tahun, di sana mungkin puluhan tahun gitu karena Betul, betul, betul. musimnya ada. Yang kedua, secara ekonomi kita nggak usah canggih-canggih bikin HP, bisa bikin mobil. Iya, Kalau serius menanam pohon, itu kita tinggal tuker aja gitu kan. mm-mm, betul, betul, betul. Pohon jati 10 bisa ditukar sama HP gitu Apa kan. ya? Betul, betul, Yang betul. gitu-gitu aja Pak sambil bercanda gitu, tapi Ah, mereka relate juga gitu. ya. Jadi pendekatannya semacam itu ya untuk bisa menggait kawan-kawan mau menanam. Ini kaitannya dengan petani nih, Kang Dadi. Kang Dadi sendiri kan saya lihat di Facebooknya juga aktif di himpunan Kerukunan Tani Indonesia ya di Provinsi Jawa Barat ya. Untuk kaitannya dengan kegiatan Kang Dadi dalam menanam dengan HKTI itu seperti apa, Kang? Kalau HKTI sebetulnya baru Pak, Oh baru ya? Oh, oke oke. baru baru Hmm, bergabung tahun ini. Cuman karena ya. memang kegiatannya nggak jauh beda. Cuman dulu dalam fase perkembangan KPI itu kan dulu kita banyak menanam kayu Pak, baik Oke. secara Hmm, swadaya ataupun kita ngebantu program yang dari BPDAS atau ya. dari Hmm, mana. Nah, hmm. belakangan bahkan saya dilibatkan di Pokja Perhutanan Sosial, Pak, Oh, di yang Jawa Barat ya, jadi Kang? pendamping, ya, Hmm. jadi pendamping di 10 kabupaten kota Waduh, untuk luas juga. kelompok-kelompok yang KHDPK gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, terutama Hmm, sekarang yang di Pangandaran, Pak, yang ini, yang apa namanya, fokus di sana menanam MPTS agroforestry, betul, betul. lumayan juga jumlahnya cukup signifikan, Pak. Jadi mungkin ya kalau dihubungkan dengan ketahanan pangan atau mitigasi bencana dan Ya, lain-lain, itu sangat sangat erat hubungannya Pak. Gitu. ya, oke. Nah ini kaitannya tadi, Kang, dari terkait tentang pemberdayaan petani ya. Terutama Kang Dadi sendiri jadi pendamping kelompok Ya, perhutanan sosial ya yang di ya. KHDPK ya berarti yang dulunya mungkin kawasan perhutani mungkin ya. Pengalaman Bapak Ya. khususnya di Pangandaran tadi gimana Pak? Apakah dalam mendampingi masyarakat itu susah atau seperti apa Pak Pak Dadi? Ya sebetulnya eh, mendampingi masyarakat itu gampang-gampang susah Pak, gitu kan. Iya iya iya. Apalagi kan kalau terkait perhutanan sosial memang ada aturan baru yang harus disosialisasikan gitu. Iya iya iya. Jadi Iya. memang eh, pelan-pelan Pak, gitu. Terutama Mm-mm. kalau bicara kehutanan itu kan kita menanam sesuatu yang bukan instan gitu Pak. Iya betul betul. Yang paling tidak 5 tahun gitu. Nah Betul, itu baru kesulitan. dirasakan. Sedangkan siklus kebutuhan mereka dari harian, mingguan, Hmm, bulanan gitu kan. Iya, iya. Akhirnya mau nggak mau harus kreatif gitu, harus Iya. kreatif Hmm, bahwa kebetulan di kehutanan kan ada silvopasture, ada iya. silvopastur, jadi Hmm, dipadukan dengan itu Pak. Jadi Oke, oke, kan oke. ujung-ujungnya
masalah ekonomi, Pak. Betul. Sosial, Iya, ekonomi kan. iya. Nah, tapi sebetulnya dengan pemahaman yang secara bertahap, terutama legal akses perizinan kan itu Iya. yang mereka harus dipahamkan, Pak. Apa bedanya ketika ada program ini dan belum gitu kan. Iya, betul, betul, betul. Oke, oke. Kedua, memang prospek ke depannya, jaminan hukumnya. Akhirnya ya pelan-pelan gitu. Memang hambatan itu bukan cuma dari petani, Pak, tapi kebijakan pemerintah juga kan nggak sekaligus. Betul, betul. Sempat saya ngedampingi sampai 3 sampai 4 tahun nggak ada kepastian gitu kan. Nah, jadi akhirnya memang dari banyak sisi ya hambatannya. Iya, Tapi dengan kita isi terus dengan kegiatan menanam, iya. ya nggak lupa juga akhirnya menunggu gitu kan. Iya, betul, Lupa betul, betul. menunggu gitu. Alhamdulillah, Iya, iya. walaupun tidak terlalu banyak, tapi udah mulai fokus Pak. Baik nanam itu pohon yang tadi itu disinggung Bapak di awal, Iya. multipurpose tree species kan, MPTS. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan kalau di Priangan Timur itu rata-rata berbasis kayu Pak Iya, untuk Sengon industri. terutama itu Priangan Timur, Sengon, Sengon, terus Manglit. oh, yang perhutaninya Jati, Mahoni. Betul, betul. Akhirnya dari fakta-fakta itu kita pelajari misalnya, ini perhutani nanam selama 30 tahun, eh, jenis ini hasilnya segini gitu kan. Coba kalau kita nanam pohon durian atau manggis gitu kan. Iya. Nah, akhirnya mereka yang hitung sendiri. Oh ya, Iya, 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 karena iya. statusnya masih hutan berarti masih dicampur gitu. Kecuali Iya, kebun gitu Pak. iya, iya. Dan Iya. saya mencoba dalam menanam pohon itu tidak berbasis lahan Pak, tapi manajemen pohon per pohon gitu. Jadi Iya, iya. nggak ada istilah, wah nggak saya nggak punya lahan banyak ya nggak apa-apa. Punya satu ya di pinggir jalan, di belakang rumah gitu. Toh nanti akumulasinya banyak juga gitu kan. Ya, berarti Karena menghitungnya kalau pohon ya. lahannya kita mau nanam, wah harus ada lahan ini nanti, wah izinnya gimana gitu. Betul, betul. Kalau Oke, oke, kalau oke. kita izin cukup dari yang punya lahan aja gitu kan. Ya, Karena ya, ya. ya kita kan gerakan tadi Pak, kultural itu tidak main di ekonomi gitu. Ya, ya, ya. Jadi dari pengalaman Pak Dadi ini yang di dalam mendampingi, memberdayakan petani ya, terutama petani hutan, agar bisa mau ya, mau menanam dan sebagainya. Contohnya di Pangandaran tadi perlu waktu yang lama ya ternyata ya. Jadi dan Betul. itu pun harus terus Memang menerus ya Kang ya. Dalam artian terus menerus itu ya bisa jadi periodik ya, mungkin periodik ya 1 minggu awalnya atau banyak banyak penolakan juga Pak gitu. betul, 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 betul. Nah ini Banyak sisi yang penolakan. menolak ini gimana Kang? Pak Dadi waktu Pak Dadi menanggapi yang tadi menolak agar bisa bergabung Nolak gitu. itu ada berbagai Iya, alasan, Pak. iya, Pertama, iya, iya, memang iya. sebelum saya ada hadir ke sana, udah banyak yang menjanjikan, gitu kan. Oh, oke, Nggak oke. datang-datang. Mm, Ya, biasanya ada pengalaman negatif lah, gitu kan. iya, 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 iya. Kedua, mereka biasanya bicara nanti gimana pemasarannya, gitu kan. Bisa Oke, nanam, bisa nggak bisa nanam, nggak bisa jual. jual, Nah, gitu kan. oke, oke. Makanya secara kelembagaan juga kan kita diperkuat, gitu, Pak. Iya, 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 Oh, iya. kita cerita aja. Sekarang kan banyak YouTube. Kita olah bikin pabriknya lah sederhana gitu kan. Kan ini Mm-mm. masih 5 tahun, masih ini kan kita dalam 5 tahun bisa berpikir, bisa Iya, berusaha iya, gitu. iya, iya, Penting iya, sekarang iya. nanam dulu gitu. Iya, Di oke, oke. di di apa? Ditekunin aja gitu Pak. Iya, Karena iya, memang iya. ya kita udah passionnya di sana gitu, udah Betul, betul. Jadi bawa Kang, bawa nanam selain di pohon. Pangandaran, Kang Dadi pengalaman di dan kabupaten mana lagi Kang yang terkait dengan perhutanan sosial, terkait tadi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan petani, ada pengalaman di daerah lagi Kang? Ada Pak dulu di Cikalong, di Garut Pak, di Iya, Garut sama iya, Pak iya. Tom tuh waktu jadi ketua Oh, Pak Porumdas Tom. tuh kan. Iya, iya. Pak Ya, Thomas maksudnya. ya.
Oh iya iya. Ada kita di sana Demplot juga ada sekolah yang gratis, bayarnya pohon Pak, sama Pak Tom Nah, itu. iya 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 iya. Iya. Nah itulah Terus di Cikalong pendekatan-pendekatan di kayak gitu seperti wilayah Bapak. hmm, Nah, pendekatannya kayak gitu tuh awalnya gimana loh Kang? Kang tadi kan Kang Pak Dadi kan menceritakan pendekatannya baik kultural ya, bagai budaya ya, nah, dengan pendekatan-pendekatan tadi ya. agar mampu. Nah, ketika ini sih misalkan ya, ketika ketokohan kultural tadi tidak lagi di situ, apakah bisa diteruskan itu ya Kang ya? Karena saya agak khawatir itu juga sih. Ini pengalaman Kang Dadi aja. Ya, itu kan itu salah satu contoh aja Pak yang Ya. pendekatannya seperti itu kan. Ada memang yang memang eh, berbasis ekonomi Pak, ada gitu kan. Ya, 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 Biasanya yang ya. di sekitar industri kan, kalau di Ya, Ciamis sana ada pabrik gitu kan. betul, betul. Orang Ciamis itu, orang Pangandaran, kadang-kadang dia untuk memelihara pohon itu bisa jual kambingnya Pak, bisa jual Hmm. motor gitu, karena Ya, di sana jaminan pasarnya udah ada gitu kan. betul. Berarti ada pendekatan ekonomi ya. Heeh. Ya, 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 ya. Cuman rata-rata Pak, pengalaman saya itu ternyata petani, kalau istilah saya ada petani pinter, ada petani kurang pinter gitu kan. Iya. Biasanya kan gini, kalau hitung-hitungan nanam kayu itu pohon sengon misalnya Pak. Ya, ya, Kalau ya. petani nanam sehektar, jarak tanam 2 kali 3, Ya, 1650 misalnya. Nggak dihitung posisinya di mana Pak. Dia jarak angkutnya ke jalan gitu kan. oke, oke. Terus loggingnya nanti gimana gitu kan. Nah, Betul. akhir-akhir Betul. mereka kan rugi gitu secara perhitungan bisnis ya. Tapi Ekonominya, mereka bisnisnya. tidak merasa rugi karena mereka walaupun kan harusnya kalau kita ngitung bikin RDKK gitu Pak, ada Iya, 12 item misalnya, betul, betul. perencanaan, pengawasan. Iya, Nah, mereka kan nggak sadar itu Pak, bahwa mereka tiap hari nengok kan nggak dibayar kan, betul, betul, betul. ngurus itu nggak dibayar. Nah itu tidak dihitung sebagai modal Kos gitu. ya, biaya ya. Jadi mereka tetap beruntung seolah-olah begitu panen itu, alhamdulillah kan bisa beli motor, bisa Oke, beli itu. betul, betul, Gitu. betul. Jadi, Makanya eh, kalau ada yang misalnya investasi gitu, pasti ya, itu jatuh-jatuhnya rugi Pak. ya, Karena lahan itu tidak seperti lapangan bola di pinggir jalan gitu. ya, ya, Kadang-kadang jauh di mana gitu kan. ya, betul, Biaya betul, angkut betul, sama biaya betul. tebang itu Betul, betul. Kadang itu kala semacam itu, persoalannya. benar benar. Pak Dadi, Ya, kira-kira dengan cara bagaimana ya Pak Dadi itu bisa menempatkan metode pendekatan, oh di daerah ini pendekatannya kultural, oh di daerah Garut misalkan tadi pendekatannya ekonomi, atau jeda di Pangandaran tadi ya dengan pendekatan ekonomi. Itu untuk menentukan pendekatan-pendekatan seperti itu yang dilakukan Pak Dadi dan kawan-kawan seperti apa sih ya, kan Pak ya? Kok tiba-tiba ya misalkan tadi di sini budaya, di sini ekonomi untuk kita dekati masyarakat agar bisa mau menanam, mau bertani hutan lah ibaratnya seperti itu Kang. tentu kita melihat ininya Pak. Ya kalau istilah ini audiennya lah, Oh, lawan-lawan ininya lah. nah, Lihat, karena saya gini Pak, pengalaman saya ya, dari mulai anak TK, mm-mm. anak SD, anak SMP sampai mahasiswa gitu. Ya, Karena dulu kan punya web Pak. ya betul betul. Dari web itu kita diundang. Ada dari Mm-mm. NHI, dari Unpad gitu, Ya, bahkan dari lapas. Ya, ada MOU dengan Kementerian Hukum, kita ceramah ya, tentang mm-mm. pohon di lapas Pak, Ya, kebayangkan ya, di ya, ya, ya. penjara gitu kan. Heeh. Nah, kalau itu saya kan, wah, bapak-bapak di sini berapa tahun di penjara, tapi kan lahan masih ada kan, di rumah masih Mm-mm. ada orang. Nah, kita konekkan gitu Pak gitu ya. Jadi Ya, kita lihat konteksnya juga gitu. betul betul. Kalau kalau anak-anak SD misalnya, biasanya yang semangat kan ibunya, gitu kan. Tapi Iya. biasanya dari sana berkembang Pak, tergali gitu. Tiba-tiba Mm-mm. ada orang tua, wah Pak saya punya lahan kebetulan gitu kan.
itu luar biasanya Pak. Konsep ini saya merasa jadi banyak saudara, jadi banyak Ya, pengalaman, ya, ya, hal-hal yang tidak terduga Pak. ya, ya. Ternyata di masyarakat itu eh, yang swadaya itu banyak. Makanya saya Mm-mm. sering kalau diskusi sama teman-teman dari dinas, sebetulnya dengan berbasis proyek tidak jelas, Pak. Mm-mm. Ya, Tapi ya. karena keterbatasannya kan anggaran biasanya turun akhir tahun ya. Tahun betul ya. Tapi kalau swadaya bisa lebih awal. Ya, ya, Nah, ya. persoalannya sekarang bagaimana pemerintah melihat yang berinisiatif swadaya itu didorong. Akhirnya kan muncul waktu itu ada tunda Ya. tebang, ada Hmm. ini. Itu itu sedikit banyak ada masukan dari kita-kita juga, Pak. Oke, 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 Terus oke. masalah kebun bibit waktu itu kan karena waktu itu masyarakat terbatas, kalaupun ada jauh, kenapa nggak dideketin gitu kan? Ya, oke. Hmm. Ya, Ini akhirnya kan. kan sekarang ya alhamdulillah akhir-akhir ini seperti di Jawa Barat lah dengan gerakan GTPP itu Pak Kepala Ya, Dinas Pak Epi kan ya, Pak Epi waktu itu. sebetulnya kan bukan anggarannya dari pemerintah tapi masyarakat yang ulang tahun yang nikah. Nah seperti Ya, itu Pak akhirnya betul, akhirnya betul. swadaya digali keproyekan juga jalan gitu Ya, akhirnya lahan kritis sedikit banyak eh, mulai terkurangi dan yang paling penting tadi Pak alih komoditas dari berbasis kayu kayu ke mm-mm. MPTS Kayu Pak ya. gitu. Jadi Ya, tutupan itu akan ya, terjaga. ya, Karena ya. dari dulu kalau bicara penghijauan kan kalau kata Pak Solehin GP itu sampai laut udah hijau kan. Betul. Padahal nggak gitu juga karena kan yang ditanamnya kayu. Jadi Betul, betul. kecepatan menebang sama kecepatan menanam berbanding lurus gitu. Jadi Ah, ya lahan malah kritisnya segitu malah aja gitu. lambat, lambat, lambat tumbuhnya. Tapi kalau buah-buahan kan enggak Pak. Kalau nebang Makanya cepat. kita gitu. Ya, 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 ya. Seperti itu Pak. Ya, berarti intinya Pak Dadi itu di dalam menentukan tadi apakah pendekatan budaya maupun ekonomi maupun pendekatan yang lain memang harus tahu audiensnya lah ya. Audiensnya ini Ya, arahnya udah kemana gitu. sih? Eh, apakah memang arahnya budaya ya, budaya di situ mau apakah juga karena motif motif ekonomi lah. Nah, ketika sudah kenal audiensnya baru Pak Dadi ini menerapkan metode tadi ya. Apakah metode Ya. pendekatan Seperti budaya ada atau komunitas pendekatan motor besar dulu motor Harley gitu kan Pak. ya 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 mereka kan berbuang CO2 gitu kan. Akhirnya punya betul hutan betul. binaan gitu kan. Ya, Dan mereka nggak mikirin ekonomi, yang penting seneng gitu dapat sertifikat. betul Mungkin betul. sertifikatnya mah dibuang tapi seneng juga dihargain gitu kan. Ya betul 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 ya ya ya. Kembali yang ke Gitu Pak. Pangandaran, anu Pak Dadi. Di Ya, Pangandaran itu memang mengelola yang KHDPK Perhutanan Sosial itu ya, anu Pak Dadi berarti ya. ya. Nah, itu apa namanya? Kang Dadi dalam pendekatannya tadi kan tadi ya ekonomi ya, ada juga budaya. Itu kira-kira waktu pertama kali Kang Dadi ingin nanam produk atau komoditas, itu tanggapan mereka seperti apa, anu Pak Dadi? Atau malah Wah itu komoditasnya luar dari biasa sana Pak. ya, atau masyarakat yang menawarkan? Enggak Pak, justru itu kalau dibilang tantangannya paling berat karena itu lahannya juga lahan konflik Pak, bekas penjarahan. Ya ya ya. Waktu itu perhutani perhutani aja udah nggak bisa masuk ke sana. Waktu waktu saya masuk kebetulan itu memang kan deket kampung saya Pak. Oh, iya. Ah, Orang sana jadi berarti lah ya. pelan-pelan Mm-mm. akhirnya waktu itu mau menandatangan surat pernyataan bahwa itu kawasan. Mm-mm. Akhirnya perhutani dapat penghargaan juga kan. Mm-mm. Ya, Konflik ya, tenurial beres di sana kan. ya. Nah, baru secara izinnya di waktu itu belum ada KHDPK, Pak, masih Kulin Kakak waktu itu Boleh kakak ya, diajukan, kemitraan ya. masih Mm. kerjasama dengan perhutani, Ya. tapi alhamdulillah
setahun ini udah turun izinnya. Itu ada kami mendampingi 4 desa, kurang lebih 400 hektar, Pak. 400 Tapi hektar. yang baru tertanami secara intensif sekitar 20.000 pohon. Itu Udah satu luas, Pak. kelompok Mm-mm. yang di Desa Jadikarya, tuh, Iya, 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 64 iya, iya. hektar, Pak. Oh, Ada yang 3 desa lagi yang belum iya, iya, belum teroptimalkan itu karena memang iya. pertama itu baru. Kalau di yang 1 desa itu udah 3 tahun. Nah, kalau Pendampingannya. yang di 3 desa itu Mm-mm. karena memang udah diindikatif, ada peta indikatif dari kementerian, Iya, jadi prosesnya cepat gitu, iya. cuman sebulan beres gitu. Yang lain yang jadi itu ya seperti mereka juga belum terlalu paham apa ini Iya. binatang apa ini PS itu ya gitu HDPK ya. itu kan. Yang jelas datang datang dari kementerian, Iya. tiba-tiba undangan ke Jakarta dikasih SK itu. Jadi masih perlu waktu, Pak, itu kalau Bapak suatu saat Masih perlu berkenan ke sana pendekatan-pendekatan ya. jalan-jalan itu kan. Itu, Pak. Cuman Dan yang yang menarik gini, yang menarik gini Pak Dadi tadi kan sebelum ada KHDPKPS atau izin PS itu ya, tadi kan ada konflik tenurial ya, mungkin antara ya perhutani dengan masyarakat di situ. Itu bisa diselesaikan dengan pernyataan itu. Ceritanya gimana Pak Dadi? ya kan gini, Pak. Sebetulnya bukan 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 karena saya juga, bukan karena saya Nah, hebat atau apa. Karena mm-mm, memang di sisi lain peraturan juga kan ada perubahan, Pak. Itu. mm-mm. Jadi Iya, iya, kita iya. promosi bahwa ke depan masyarakat itu dimungkinkan, diizinkan gitu kan, secara legal. Iya, iya, Tidak iya. lagi eh ya istilahnya Kucing-kucingan lah ibaratnya ya. Mm-mm. disalahkan. Iya. Kedua dari sisi permodalan. Kalau Mm-mm. Iya, dulu iya. kan nggak bisa masuk modal, baik pinjaman, bantuan atau ini. Kalau sekarang karena izinnya memang 35 tahun kan mereka rata-rata ingin sertifikat, Pak. Kalau Betul. saya bilang kalau sertifikat itu kan definisinya pencatatan ya. Iya, Ini iya. juga dicatat oleh negara lagi di 35 tahun lagi, apa bedanya sama Iya, sertifikat? iya, Yang penting hasilnya kan. iya, oke. Ngapain kalau punya sertifikat juga dijual? Kalau ini nggak bisa dijual karena Iya, komunal kan. iya, betul, Tapi betul. bisa dimanfaatkan selama 35 tahun, bisa diperpanjang, bisa nanam selain tanaman kehutanan, bisa beternak. Akhirnya itu, Pak. Jadi bukan semata-mata kita ini, memang kita hanya menyampaikan apa yang udah Gariskan diprogramkan ya. oleh pemerintah gitu. Tapi jadi Iya, lebih iya. kuat gitu, lebih kuat Mm-mm. karena memang kan kalau kita mau nanam apa juga mikir, Pak, kalau izinnya nggak ada kan pasti nggak mau gitu kan. Betul, Itu, betul, Pak. betul, betul, betul. Iya, iya. Ya, Kang Dadi, Pak Dadi ini yang terakhir eh, apa namanya terkait tadi pemberdayaan ataupun pendampingan kepada petani hutan ya, entah itu petani perhutanan sosial maupun petani-petani yang belum ada mendapat perhutanan sosial. Ini kira-kira untuk saran Kang Dadi, Pak Dadi ini kepada kawan-kawan penyuluh, kepada kawan-kawan yang masih muda ya, masih muda Ya. dan memang bergerak di sektor kehutanan, agar di dalam mendampingi atau dalam memberdayakan masyarakat itu bisa setidak-tidaknya seperti Kang Dadi ini bisa menyelesaikan persoalan tenurial, bisa apa namanya menggandeng ya, menggandeng masyarakat untuk menanam, menggandeng masyarakat untuk menjaga alam, menjaga hutan. Itu saran dan motivasi Pak Dadi ke sahabat-sahabat kebun berkah seperti apa, Kang? Ya kan pertama gini, Pak. Ya, Tantangan ke depan pasti akan semakin ketat lah di ya, bidang pertanian kehutanan ya, karena pertambahan jumlah penduduk gitu kan. ya. Terus dan lain-lain. Nah, makanya ada kesempatan ini kan kalau di Jawa Barat atau di
seluruh Pulau Jawa cukup terbuka Mm-mm. peluang gitu kan. Iya, 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 Dalam iya. hal ini khususnya KHDPK, Pak. Iya. Memang kalau makanya kami ngebentuk komunitas pohon itu kan ada di perwakilan di tiap tiap daerah. Betul, betul, itu betul. itu dalam rangka itu Pak, kita Mm-mm. memang kita swadaya Pak, Iya, dan pendamping juga, kita bukan yang di SK-kan oleh apa kementerian, iya. tapi kita Mm-mm. yang swadaya kan ada beberapa macam Pak. Iya, oke, oke. Jadi kita hanya diangkat oleh ketua kelompoknya gitu Pak, tapi Ya, mm. diketahui oleh pihak lain juga gitu. Nah, Mm-mm. jadi memang saya juga sependapat dengan Bapak ini, bahwa pertama kesempatan tentang terbukanya paradigma baru tentang Iya. kehutanan ini kan harus Mm. dinilai positif, Pak. Karena Iya. tidak ada juga pihak yang berpikir kebalikan, Pak, bahwa dengan adanya Mm. izin hutan akan rusak. Kalau saya memandang ada tiga kemungkinan dengan turunnya KDPK itu. Satu, Mm. hutan akan status quo, Pak, seperti Mm. sekarang ya. Iya. Nggak, ya seperti sekarang lah. Saya nggak bilang baik atau jelek ya. Gamang tapi ya. Mm. Eh, yang kedua, bisa hancur. Iya, 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 iya. Manakala SK ini dimaknai atau ditindaklanjuti dengan misalnya dianggap, oh lahan milik bisa dijual, bisa apa saja. Oke, oke, oke. Iya, Itu bisa lebih hancur. Yang saya lebih ke yang ketiga, Pak. iya. Mm. Ketika SK ini turun, kan Pemda setempat dari mulai desa kan ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, Iya, boleh betul. membantu, Iya, kabupaten boleh membantu, provinsi betul. boleh membantu. Jadi pentahelik itu Pak, ada unsur Iya. pemerintah, ada unsur pengusaha, ada unsur media, unsur ormas. Itu benar-benar saya lakukan di sana Pak gitu. Oke, Dan oke. alhamdulillah gitu. Karena karena pasti hambatannya semua juga permodalan Pak. Tapi Iya, dengan berkomunitas ini, berkomunitas dan dengan adanya SK ini, tadi itu Pak bakal ketemu. iya, Saya iya. menanam 20.000 pohon itu nggak lihat uangnya Pak. Padahal Iya, kalau dirupiahkan miliaran. Tapi betul, ada betul, teman betul. komunitas saya yang memang bergerak di bidang bibit, ayo gitu. Iya, 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 iya. Jadi Mm. bottleneck-nya bisa diselesaikan dengan gotong royong gitu Pak. Iya, oke, oke, Tidak oke. padat modal, tapi ya membangun impian bersama-sama, sharing input, nanti baru bicara sharing profitnya gitu. Ada yang sharing tenaga gitu kan, dengan eh, ada ada sharing tenaga, sharing bibit dan lain-lain. Karena memang lahan hanya satu hal. Kalau mau maju hal lainnya banyak gitu, harus Iya, ada modal, harus betul, ada betul, ini betul. bantuan. Jadi memang bergerak aja dulu paling tidak tadi, bahwa menanam itu kita sebagai, kalau menurut Prof. Maman itu kan ada fikih lingkungan. Iya. Kalau Mm. wudhu itu wajib bagi umat Islam, menanam pohon jadi wajib gitu kan, Iya, iya, karena iya, betul. pohonlah yang menyimpan air begitu Mas. Iya, iya, Paling tidak itu betul. dulu gitu. Oke, oke, luar biasa Pak Dadi. Dan tidak terasa kita sudah 50 menitan ini Pak Dadi. Mudah-mudahan biasanya Ya saya Pak. maksimal 1 jam nih Pak. Maksimal ini ya. Karena khawatirnya kalau kita ngopiin tidak ada kopi, kawan-kawan pada pergi. Jadinya kan kita buat sedemikian apa namanya tidak terlalu lama. Dan luar biasa ini kita tidak terasa ini Pak sudah 50 menit lebih ini 50 menit lebih membahas. Ya pokoknya gini Kenapa? Pak, Ya. pokoknya Pak Jun berkenanlah ke, ke datang ke salah satu lokasi di sana, nanti saya Insya tunggu Allah, Pak. insya Allah. Ini saya kebetulan eh, kawan-kawan di Bogor kan saya juga kompakan nih, termasuk dari Ya, perhutanan sosial, komunitas-komunitas. Mungkin Kang Dadi mungkin udah pada kenal lah sebenarnya. Ada ya, apa namanya Puncak Lestari, KTH Sadar Tani Muda, Saung Nata Buana, ya, ya. Hutan Organik dan semua kan, alhamdulillah pada kenal saya semua. Jadi kami ini kan. Ya seperti inilah. Ya mudah-mudahan tahun depan udah mulai panen Pak. Amin, 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 amin. Nanti kita mudah-mudahan bisa kumpul di Pangandaran. Dan mudah-mudahan juga Ya Pak, ada pejabat yang dari PSKL yang bisa ya Pak. apa namanya bisa ke situ sehingga
memotret ya, memotret bahwa Ya, kegiatan Pak Dadi dan kawan-kawan petani di sana memang ya, benar-benar untuk melestarikan hutan ya, sesuai dengan ya, persetujuan perhutanan sosialnya ya, ya. Jadi tidak serta-merta yang ya, tadi Kang Dadi ceritakan dan mudah-mudahan tidak terjadi lah. Yang terjadi adalah yang ya, ketiga tadi Pak, bahwa hutan jadi ya, lestari, bukan hutan yang didiamkan ataupun tadi hutan tambah hancur karena memandang sertifikat tadi Kang dijual belikan. Mudah-mudahan tidak ya. terjadi semacam itu ya. Dan mudah-mudahan Kang Dadi tetap semangat Kang. Kami perlu Siap. kawan-kawan, sahabat-sahabat yang memang memiliki semangat seperti Kang Dadi untuk memberdayakan masyarakat tanpa harus menggurui, tapi kita memang tadi gotong royong ya, gotong royong saling Ya, membantu semua pihak. Sehingga tadi permasalahan-permasalahan yang Pak Dadi ceritakan, permodalan, permasalahan-permasalahan konflik ya. tenurial, kalau kita sama-sama bergotong royong, insya Allah akan bisa teratasi. Mungkin itu ya, Kang Dadi. Ada Jadi hal yang ingin menanam disampaikan ke sahabat Kebun Berkah sebelum kita akhiri ngopiin pada malam hari ini. Ada hal yang ya ingin paling disampaikan. Monggo, mangga Kang Dadi. ya dengan menanam pohon sebetulnya kita menaruh harapan, Pak. Iya. Mm-mm. Karena menanam pohon akan insya Allah panjang umur karena nunggu pohonnya jadi gitu. Betul, betul. Amin, 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 amin. Pada saat kita sudah menanam pohon, kita kemana aja pohon itu tumbuh, insya Allah jadi berkah gitu kan. Amin, 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 amin. Itu aja Oh, Pak. iya. Oke, terima kasih Kang Ya, Dadi, Pak Dadi atas siap. berkenannya menghadiri ngopiin ini ya, ngobrol penuh ide inspiratif. Siap. Banyak sekali hal yang bisa dipetik dari obrolan ini, walaupun obrolan yang ngalor ngidul ya, tapi syarat Ya Pak, dengan insya Allah. makna. Dan mudah-mudahan nanti Pak Dadi ataupun yang lain kawan-kawan Pak Dadi berkenan apabila saya undang untuk ngobrol-ngobrol semacam ini, untuk bertukar pikiran. Siap. Nah, mudah-mudahan bisa ditiru oleh sahabat-sahabat Kebun Berkah semua untuk bisa memberdayakan masyarakat, untuk bisa melestarikan hutan ataupun bertani yang ramah lingkungan. Mungkin itu ya, Pak Dadi dan Amin. sahabat Kebun Berkah semua. Siap. Jangan lupa ya untuk Ya. subscribe, join, tonton, komen, share channel Junediono Kebun Berkah. Insya Allah banyak informasi-informasi yang bisa jadi berguna bagi sahabat Kebun Berkah semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Pak Dadi dan selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa ketemu di Pangandaran Ya. karena rumah saya dekat juga di Ya. Pangandaran, Pak. Oh di Jawa Tengah Pak ya? Ya, saya Siap. Jawa Tengah bagian barat, Pak. Cilacap. Istri Ya, saya di Cilacap, dekatlah jadi dekat. tetangga. Nah, tetangga memang saya Siap. biasanya mampir juga di Pangandaran untuk sekedar lihat pantai. Oh ya Kalau nanti mau pulang, kalau mampir Pak. pulang. Iya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa Bagus ketemu. lokasinya ya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya. Dan mohon maaf Siap. ada Pak Ya. Dadi maupun sahabat kebutuhan yang lain apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam acara ngopin ini. Dan akhir kata, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.